Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Siti Hoiriah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Rembang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada pencapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus kita perhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saya menjelaskan materi, mereka terlihat tidak bersemangat. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan. Mereka hanya diam. Yang terakhir, fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah bagaimana gambaran suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak menjadi lebih aktif karena terlihat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran menjadi lebih berwarna. Bagaimana? Sebagai seorang pamong, saya harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya, antara lain seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru harus bisa memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat, memilih bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan mereka. Kemudian,
agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah penerapan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan belajar kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana saya bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.